Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan belajar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan yang paling penting dari kita belajar sirah seperti ini, syama'il, agar kita lebih tahu bagaimana Rasulullah SAW. Karena seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang kemarin, Ali radhiyallahu anhu berkata, man arafahu badihatan haba, man qalafahu ma'rifatan ahabba. Jadi orang yang bergaul atau berinteraksi dengan Nabi Muhammad karena mengenal, artinya orang yang kenal Rasulullah ahabbah, pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk Habibullah Baharun pernah menyampaikan bahwa hati yang Allah ciptakan itu memang secara fitrah mencintai sesuatu yang indah. Jadi kalau hatinya itu sesuai fitrah, dia akan suka sama yang indah. Ya, contoh santri di PPK, termasuk semuanya lah. Fitrah manusia yang normal akan suka sesuatu yang indah, pemandangan, kebun teh, curug, gunung, pantai. Itu kan orang senang seperti itu. Dan secara fitrah gak suka tempat-tempat yang kumuh, misalnya gak suka tempat pembuangan sampah, itu nggak suka secara fitrah gitu ya, nggak suka tempat yang gelap dan seterusnya. Nah, tidak ada makhluk satupun yang lebih indah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita mengenal keindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bisa dipastikan bahwa kita akan lebih cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu usaha kita untuk mengenal keindahan Nabi Muhammad adalah dengan cara belajar dan membaca, kemudian mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan masih tentang kesempurnaan fisik ataupun tubuh Rasulullah SAW. Kalau di pertemuan kemarin kita bahas lebih fokus lagi tentang kelebihan ketampanan Rasulullah atau kelebihan keindahan Rasulullah. Jadi banyak orang tampan, banyak orang yang tubuhnya bagus, tapi apa sih kelebihan yang dimiliki oleh ketampanan dan keindahan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lanjutkan. Bahwa kana sahabatu radhiyallahu anhum la yastati'una im'an an-nazar fi liquwwati mahabatihi wa mazidi wa qarib. Dan para sahabat, kata Sayyid Maliki radhiyallahu anhu, mereka tidak bisa menatap Rasulullah dalam waktu yang lama karena karisma Rasulullah yang kuat, wibawa Rasulullah yang kuat, kemudian ketenangan Rasulullah gitu. Kalau kita melihat Rasulullah, beliau itu wibawanya kuat, siapapun nggak akan bisa menatap Rasulullah dalam waktu yang lama. Wa min thamma lam yasifu illa sigharuhu aw man kana fi tarbiyatihi qabla an-nubuwah. Jadi makanya kata beliau, tidak ada sahabat yang bisa mensifati Rasulullah SAW kecuali sahabat yang masih kecil-kecil. Auman kana fi tarbiyatihi qabla nubuwah, atau orang atau sahabat yang memang dididik oleh Rasulullah dari sejak sebelum beliau jadi nabi. Seperti apa? Kahindin ibni Abi Hala. Hindun ibni Abi Hala ini sahabat yang masih muda, makanya beliau bisa mensifati Rasulullah. Wa sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib juga, beliau memang sudah menjadi anak didik Rasulullah dari sejak kecil. Dari sejak Rasulullah belum jadi nabi, Rasulullah sama Ali memang sudah hidup satu rumah. Ketika Rasulullah ditinggal oleh ibu beliau, beliau ditinggal oleh kakek beliau, beliau dididik oleh paman beliau yaitu Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Makanya memang sejak Ali bin Abi Thalib masih kecil, beliau sudah sering melihat Rasulullah SAW. Makanya beliau bisa mensifati bagaimana Rasulullah SAW, terutama bentuk wajah dan fisik Rasulullah SAW.
Wa min 'azimi mahabatihi wa kamali waqarihi annahu kana majjatan ilaihi sallallahu alaihi wasallam haba. Dan termasuk bentuk wibawa beliau yang besar dan kesempurnaan ketenangan beliau itu bahwa kalau ada orang yang duduk berhadapan dengan Rasul pasti akan merasa segan. Kan ada orang tuh, kalau kayak teman-teman kita ya kita bisa lihat kan, teman kita satu pesantren itu ada orang yang kalau kita duduk di depan teman itu kayak beda gitu, kayak kita ngerasa wibawa atau kayak gimana gitu, nggak enak mau ngapain. Tapi ada juga teman kita yang biasa aja gitu, kita nggak ada batas sama dia gitu, biasa aja gitu, kayak dia sama kita sama aja gitu. Nah, Rasulullah itu kalau ada orang berhadapan dengan beliau pasti merasakan wibawa. Wa rubbama akhadhat qur'atun syadidah minal haibatil muhammadiyah. Dan bisa jadi ada orang yang duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad dan langsung ra'dah syadidah, apa namanya? Gemetar. Bisa jadi orang itu gemetar karena wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yubasituhum wa yulaqituhum liyusakkinu ruhahum. Makanya itu Rasulullah itu sering kalau ada orang baru datang ke Nabi Muhammad, kalau ada orang luar kota Madinah datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka rata-rata itu pasti gemeteran melihat wibawa Rasulullah. Makanya Rasulullah kalau ada orang baru, beliau sering menenangkan mereka, kadang diajak bercanda biar suasana cair, tidak terlalu tegang. Karena kalau kita misalnya berhadapan dengan ulama besar atau berhadapan dengan Habib, pasti kita itu merasakan wibawanya seperti itu. Pernah nggak kalian itu kalau kita hadir majelis misalnya itu memang kita ketemu sama Habibnya tapi kan jauh, nggak bertatap muka atau nggak tatap-tatapan. Tapi kalau kita coba datang gitu berhadapan empat mata ketemu dengan salah satu Habib besar, saya yakin insya Allah semua orang pasti akan merasa segan. Bisa jadi duduk aja, itu sama cucunya aja, sama keturunan Nabi Muhammad begitu. Apalagi kalau kita ketemu sama datuk mereka kepada Nabi Muhammad langsung, nggak bisa dibayangkan. Makanya Rasulullah sering ngajak bercanda. Dan termasuk yang saya alami juga ya dengan salah satu guru saya, dengan Habibullah Baharun seperti itu. Kita pasti merasakan wibawa. Tapi beliau itu juga sama seperti Rasulullah SAW, suka bercanda, ngajak bercanda. Kadang bahas masalah apa yang sekiranya biar mahasiswa beliau, biar santri-santri beliau itu tidak terlalu tegang. Itu nanti juga yang harus kita amalkan. Kalau suatu saat kalian jadi guru besar, kalian jadi ulama besar, jadi kiai besar, atau mungkin ada yang bisa jadi habib. Suatu saat kalau bisa jadi habib atau jadi ulama besar, kalau habib nggak mungkin lah. Kita sudah terlanjur seperti itu dilahirkan oleh orang yang bukan habib. Tapi intinya kalau suatu saat jadi guru atau jadi kiai, jadi ulama, kemudian ada yang bertamu ke kita, untuk kita perhatikan orang itu misalnya kayak segan sama kita atau misalnya kayak terlalu takut, ya sunnahnya seperti Rasulullah kita cairkan suasana biar dia nggak terlalu segan sama kita. Ja'an Qailah binti Makhramah annaha qalat. Ini ada suatu kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat perempuan namanya Qailah binti Makhramah. Beliau berkata, "Lamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'an fil jalsah." Setelah aku melihat Rasulullah sedang khusyuk di dalam duduk beliau, wa huwa qa'idun dan sedang keadaan duduk, itu minal faraq ayatu. Jadi katanya Qailah ini, beliau berhadapan dengan Rasulullah yang ketika itu Rasulullah sedang duduk, beliau langsung gemetar karena rasa takut kepada Rasulullah, rasa segan kepada Rasulullah. Faqala rajulun ya Rasulullah ar'atal miskina. Kemudian ada sahabat yang berkata kepada Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah membuat perempuan ini gemetaran. Qala Qailah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yanzur ilayya wa ana tadhi ya miskina alaihi sakinah. Ini kata-kata yang sering disampaikan oleh para habib, oleh ulama-ulama. Kata-kata populer, ya miskina alaihi sakinah. Ini adalah kata-kata Rasul yang beliau ucapkan kepada Qailah, yang mana ketika itu Qailah ini sedang gemeteran karena berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah untuk menenangkan Qailah, beliau itu Rasulullah ngomong seperti itu, tapi nggak ngeliat kepada Qailah. Karena kalau beliau ngomong seperti itu
lebih gemeteran lagi. Makanya Rasulullah ada ke belakang, beliau bilang begitu, ya miskinah alaikis sakinah. Wahai perempuan, apa ya miskinah? Wahai perempuan yang miskin. Nah kalau di bahasa kita mungkin sehari-hari miskin atau miskin itu orang miskin. Tapi kalau kita di Arab kita ngomong miskin itu bukan berarti miskin. Orang Arab pakai kata-kata miskin itu artinya semacam kayak ungkapan kita kasihan. Saya bilang miskin Surahman, kasihan Surahman, begitu. Nah, jadi Rasulullah bilang ya miskinah alaikis sakinah. Wahai perempuan yang saya kasihani, tenang aja kamu, tenang aja, jangan takut sama saya, jangan terlalu segan sama saya. Nah ini diceritakan langsung oleh Qailah, salah satu sahabat Nabi. Beliau mengalami langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad, kemudian gemeteran. Falamma qalaha adhaballahu ma kana qala qalbi min ar-rahmah. Kata Qailah, setelah Rasulullah mengatakan itu, Allah menghilangkan apa yang ada di dalam hatiku dari rasa takut itu. Kemudian ada cerita selanjutnya dari Nabi Mas'ud Al-Badri. Mungkin kalian sudah dengar namanya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat yang masih muda. Ketika Rasulullah sudah jadi Nabi, beliau masih muda. Nah ini beda lagi, bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Badri itu apa artinya? Al-Badri itu adalah sahabat yang ikut perang Badar. Ketika ada sahabat yang dijuluki Al-Badri, berarti beliau ikut perang Badar di antara 313 sahabat yang lain, kan? Dan salah satu keutamaan sahabat yang ikut perang Badar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa-dosa para sahabat yang ikut perang Badar itu diampuni, baik dosa yang dilakukan sebelum perang Badar ataupun dosa yang dilakukan setelah perang Badar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ittala'a 'ala a'malikum wa qala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad, beliau berkata, bersabda kepada para sahabat yang ikut perang Badar, Allah sudah melihat semua amal pekerjaan kalian dari sejak lahir sampai kalian meninggal. Dan Allah sudah berfirman bahwa aku sudah mengampuni untuk kalian, maka kerjakan apa yang kalian mau. Bayangkan kalau kita dibilangin begitu oleh Rasulullah SAW, kerjain apapun yang kalian mau kerjain. Mau pekerjaan bagus, tidak bagus kerjain. Allah sudah mengampuni semuanya. Bismillah. Bismillah. Apa sih yang akan kita kerjain? Jadi yang akan kita lihat mungkin bukan amalan-amalan soleh. Kita lihat mungkin bukunya ada seorang ulama yang karang kitab judulnya dosa-dosa besar. Di situ dijelasin tuh macam-macam dosa besar. Jadi kita ambil itu diambil dibaca, percaya semuanya. Kenapa? Karena dosa-dosa itu pasti enak. Kenapa enak? Karena itu biasa setan. Ya intinya sahabat dibilangin begitu oleh Rasulullah SAW. Gak ada satupun yang enak-enakan, gak ada satupun yang malah berbuat dosa. Malah mereka malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut untuk berbuat maksiat. Beda dengan generasi-generasi sekarang. Tapi intinya keutamaan mereka apa? Keutamaan mereka adalah bahwasanya dosa-dosa mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sebuah dalil lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ketika perang Badar ini ketika perang Badar Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril. Kan memang di dalam Al-Quran sering disebutkan Allah mengirim ribuan malaikat untuk membantu umat Islam di perang Badar. Di mana ayatnya? Ittaqul lil mu'minina alla yakfiyakum rabbukum ayyuhitakum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrin hada yumditukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Itu salah satu dalil. Kemudian ada dalil lain yang menyebutkan 1000 malaikat. Ada hadis yang jelas 1000 malaikat. Nah, 1000 malaikat yang Allah turunkan untuk membantu umat Islam di perang Badar itu dipimpin langsung oleh pimpinan malaikat, yaitu malaikat Jibril.
Sedangkan umat Islam yang jumlahnya 313 dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdiskusi, pernah bercakap-cakap dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, aku membawa bantuan 1000 malaikat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, ketahuilah bahwa manusia atau sahabat yang ikut perang Badar ini adalah manusia terbaik yang pernah ada. Yaitu mereka manusia terbaik. Ahli Badar 313 itu adalah manusia terbaik. Kata malaikat Jibril apa? Sama wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat yang ikut perang Badar ketika itu adalah malaikat-malaikat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah salah satu keistimewaan Ahli Badar, termasuk Ahli Badar itu adalah Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inni la adribu ghulaman li sami'tu sautan min khalfi." Jadi pernah Abu Mas'ud Al-Badri ini seorang sahabat yang punya budak. Ketika itu Abu Mas'ud Al-Badri sedang memukul budaknya pakai cambuk. Zaman dulu kan masih ada budak, zaman Rasul masih ada budak, beliau wafat masih ada budak, zaman Abu Bakar masih ada budak, Umar bin Khattab masih ada, zaman khalifah selanjutnya masih ada, tapi mulai berkurang sampai sekarang sudah terhapus itu budak-budak udah nggak ada. Di zaman Rasulullah masih ada budak. Abu Mas'ud Al-Badri termasuk yang punya budak. Jadi pernah beliau suatu hari marah sama budaknya, dicambuk, dipukul pakai cambuk. Tiba-tiba kata beliau, tiba-tiba aku mendengarkan suara dari belakangku mengatakan apa? Iklam ya Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Faja'altu, katanya beliau, faja'altu la altafitu ilaihi minal ghadab. Kata beliau, kata Abu Mas'ud, saya enggak noleh karena saya saking marahnya. Dengar suara seperti itu enggak noleh saya. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, enggak noleh saya. Intinya saya saking marahnya saya tetap aja terus pukul. Hatta ghasyian, sampai istilahnya suara yang di belakang itu memeluk saya. Jadi orang yang ngomong di belakang saya memeluk saya. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beliau yang iklam ya Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Kemudian memeluk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget itu pastinya. Qala Abu Mas'ud berkata, "Falamma ra'aitu Sallallahu Alaihi Wasallam wa qa'asawtu min yadayya min haibatihi Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah aku tahu kalau itu Rasulullah, ya otomatis saja, tanpa saya tahu, tanpa saya rasa, tanpa saya sengaja, cambuk saya itu jatuh dari tangan saya karena saya segan dan dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Rasulullah langsung habis semuanya. Apa yang ada dalam hati beliau hilang semuanya, hancur semua. Rasa marah semuanya hilang, rasa kesal sama budaknya hilang. Beliau pun udah nggak bisa kontrol cambuk yang beliau pegang. Tangannya udah kayak lemes, udah lepas aja begitu aja. Kemudian apa? Faqala. Kemudian Rasulullah berkata, bersabda kepada Abu Mas'ud, "Wallahi, lallahu aqdaru 'alaika minka 'ala hadza." Wahai Abu Mas'ud, demi Allah, Allah itu lebih mampu terhadap dirimu atau lebih berkuasa terhadap dirimu daripada kamu berkuasa kepada budakmu ini. Artinya apa kata Rasulullah? Sekarang kamu di dunia wahai Abu Mas'ud bisa berbuat apapun kepada budak kamu ini. Mau kamu pukul kamu bisa sekarang. Allah izinkan itu. Maksudnya Allah kasih kamu kekuatan. Mau kamu pukul, mau kamu cambuk, mau kamu siksa, kamu berhak. Artinya kamu mampu melakukan itu. Tapi ketahuilah bahwa kemampuan Allah atas dirimu lebih daripada kemampuanmu atas budakmu. Ini pesan sebenarnya bukan hanya untuk majikan kepada budak. Ini pesan kepada pemimpin untuk orang yang dipimpin. Ketika suatu saat kalian misalnya menjadi pemimpin, entah pemimpin rumah tangga atau pemimpin RT atau RW, kepala desa dan seterusnya, memang Allah berikan mereka kekuasaan. Tapi ketahuilah bahwa kekuasaan Allah kepada mereka lebih hebat daripada kekuasaan mereka kepada bawahannya. Kan banyak kadang orang-orang yang berbuat zalim. Dari zaman dulu, enggak cuma sekarang. Dari zaman khalifah-khalifah, zaman Umayyah, Abbasiyah itu mereka banyak juga yang berbuat zalim. Tanpa ada salah, tanpa apa-apa disiksa. Zaman sekarang udah banyak kan, ya kan? Bisa kita baca itu. Jelas, nggak jelas kasusnya penjara. Kadang cuma kasus masalah hal sepele, penjara. Giliran kasus besar, entah kemana kasusnya. Kabarnya cuma nggak tahu. Cuma dulu kan awal-awal ada demo segala macam. Ada
pendemo bawa bendera merah putih, di tengahnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibawa ke pengadilan, katanya ini adalah penghinaan terhadap lambang negara, mengubah bendera merah putih dan seterusnya. Sampai heboh, di penjara. Memang polisi-polisi ataupun yang berkuasa itu punya kekuasaan untuk itu, punya wewenang untuk itu. Tapi ketahuilah, kekuasaan Allah kepada mereka lebih daripada mereka berkuasa kepada orang yang mereka zalimi. Makanya ini adalah nasihat untuk kita. Ketika nanti kita berkuasa kepada siapapun, entah itu guru kepada murid atau syekh kepada muridnya dan seterusnya, jangan pernah kita berbuat zalim. Karena Allah lebih mampu untuk berbuat apapun kepada kita. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Mas'ud Al-Badri. Fakultu, makanya Abu Mas'ud ketika mendengar nasihat Rasul, beliau berkata begini, wallahi ya Rasulullah, la adribu laman li ba'daha abadan. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya bersumpah, saya berjanji tidak akan pernah lagi saya pukul budak setelah yang tadi itu. Pukulan saya tadi kepada budak saya itu terakhir kali. Saya nggak akan pernah lagi memukul budak. Itu sahabat. Sahabat itu begitu. Sekali dikasih nasihat oleh Rasul, langsung berhenti, nggak pernah ulangi lagi. Contohnya, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta nasihat. Kata Rasulullah apa? Idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, minta bantuan, minta bantu sama Allah, minta tolong sama Allah, jangan sama yang lain. Sahabat ini dibilang begitu. Dari hari itu nggak pernah minta tolong sama orang. Beliau butuh bantuan yang bisa dikerjakan oleh tetangganya, nggak minta tolong. Sampai-sampai sahabat ini berkata, sampai saya pernah kehabisan garam, nggak minta sama orang. Ya Allah, saya minta garam, begitu. Sampai apa juga kata sahabat lain, sampai pernah saya cambuk saya jatuh, bisa diambilin oleh orang lain, bisa saya minta tolong, saya nggak minta tolong, saya ambil sendiri. Intinya kalau Rasulullah kasih nasihat kepada sahabat, sekali kasih nasihat langsung udah, nggak bisa nggak bisa ditawar. Itulah keimanan sahabat yang mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita kan, saya lah misalnya, kasih nasihat ratusan kali, juga yang masih belum kasih nasihat gitu kan. Termasuk pernah suatu hari pernah ada seorang sahabat laki-laki, beliau belum tahu kalau emas itu haram dipakai oleh laki-laki. Mungkin karena masih bawaan dari zaman jahiliyah gitu ya. Jadi mereka ada salah seorang sahabat yang pakai emas, kelihatan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung marah, istilahnya diubah wajah beliau. Beliau bersabda, sesungguhnya emas itu adalah miliknya orang kafir di dunia ini. Mereka pakai silahkan, tapi ini milik kalian di surga. Jangan pakai lagi. Diambil oleh Rasulullah kan ini cincin atau gelang juga. Dilempari oleh Rasulullah SAW. Dilempari gitu kan, karena itu memang haram. Laki-laki pakai emas haram. Lempar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pergi. Kan ketika itu kejadiannya yang punya emas itu sama temannya gitu, nggak sendirian. Rasulullah pergi, kata temannya itu, bro, gitu, wahai kawan, ambil tuh emasnya, ambil tuh, bisa dijual lumayan. Datang ke pasar Madinah, jual, jadi duit. Emang kita nggak pakai lagi jual. Kata sahabat ini, demi Allah, saya nggak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dilemparkan oleh Rasulullah. Bayangkan tingkat keimanan mereka kepada Rasulullah, tingkat nurutnya mereka kepada Rasulullah sampai seperti itu. Emas pun jadi biarin aja. Malu lah saya katanya. Masa udah dibuang oleh Rasulullah sendiri, masa saya ambil gitu. Nah kalau kita kan tidak, lempari beliau dibawa ke pojok, cari yang harganya lebih mahal, lumayan, buat ini buat itu. Sahabat nggak begitu. Sama kayak Abu Mas'ud Al-Badri, beliau ketika dikasih nasihat jangan mukul budak, nggak perlu lagi beliau mukul budak setelah itu. Wa man nuraniyah, sedangkan cahaya alat itu wijabiha kamalul jamalin nabawi faqad dzakarna fi sifati wajhi syarif illatan min al-awsaf tadullu ala dzalik. Intinya kata beliau, sedangkan cahaya yang Allah berikan kepada ketampanan beliau itu sudah beliau sebutkan kan kemarin ya, pelajaran kemarin sebutin kalau wajah beliau itu bercahaya, beliau kadang bersinar dari sela-sela gigi beliau, itu benar-benar cahaya. Wa hadhihi nuraniyah asliyah fihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya awwalu ma khalaqa min kulli minal anwar fil akwan kama jaa dzalika fil haditsil masyhur 'ala al-alsinah awwalu ma khalaqa Allahu nuran nabiyyi ya Jabir. Jadi cahaya Rasul itu, cahaya Nabi Muhammad adalah
makhluk pertama yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sering kita dengar dari hadis Jabir bin Abdullah. Ulama-ulama hadis ataupun ya secara sederhananya orang-orang yang tidak setuju dengan istilah Nur Muhammad, bukan setuju dengan istilah Maulid, itu mencari hadis bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad, dicari dalilnya mana, kalau ketemu. Oh berarti hadis ini palsu. Hadis bahwasanya cahaya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama itu hadis palsu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hadis ini memang benar-benar ada. Hadis ini benar-benar ada, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak itu adalah salah satu kitab hadis yang memang tidak sepopuler kitab-kitab lain, tapi jelas ada itu. Ditemukannya di mana? Di perpustakaan India. Ada di situ Musannaf Abdul Razak, cetakan aslinya zaman dulu yang masih original gitu, orisinil. Di situ ada ternyata. Intinya ada hadis yang menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Zarqani, rawahu Baihaqi aidan. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga bil mukhalafah wa la yu'aridu hadits Tirmidzi awwalu ma khalaqahu wala. Ada hadis Tirmidzi yang menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa al-qalam? Al-qalam, pena yang mencatat semua yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Jadi semua yang terjadi termasuk kegiatan kita malam ini, kita minum segala macam itu sudah tertulis secara detail dari al-qalam, ada suhuf kan ya, ada lembaran-lembaran, ada itu sudah dari zaman dulu qalam itu menulis apa yang akan terjadi dan seterusnya. Ada riwayat yang menyebutkan yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Tapi hadis ini mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Yang mana yang benar? Nah ini dijelaskan di sini. In yumkinul jam'u bainahuma bi anna awwaliyata al-qalam bi nisbati ila ma'adan nurul Muhammadi. Dijelaskan maksudnya di sini qalam itu adalah makhluk pertama yang diciptakan selain cahaya Nabi Muhammad. Secara umum yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad, setelah itu baru qalam. Nah ini adalah bentuk kompromi ataupun solusi lah yang diberikan oleh para ulama ketika ada hadis yang mengatakan begini, yang ini begitu. Banyak dijelaskan. Wakil al-awwaliyah li kulli syai'in bil idhafah ila jinsin. Ada yang mengatakan yang dimaksud bahwa cahaya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, maksudnya cahaya yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai awwalu ma khalaqallahu minal anwar seperti yang tadi kita jelaskan. Wa mimma yuthbitu hadhihi al-nuraniyah al-muhammadiyah ma rawahu Ali bin al-Hasan bin Husain an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nuran baina yaday rabbi. Termasuk dalil yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar cahaya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain bin Ali bahwasanya Rasulullah bersabda kuntu nuran baina yaday rabbi. Dulu aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku. Ini hadis ini yang dari Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa beliau memang cahaya. Makanya kalau kalian pernah dengar nggak ada istilah Nur Muhammad? Pernah dengar? Ada semacam apa ya? Semacam istilah, bukan ajaran kayak ini Nur Muhammad lah gitu. Ada sebagian umat Islam yang mengamalkan kayak Nur Muhammad. Tapi untuk lebih detailnya bisa kita cari di Google, banyak. Tapi yang jelas Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, sedikit kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama bahwa Rasulullah SAW memang memiliki wibawa yang tinggi, karisma yang tinggi, sehingga kadang banyak beberapa sahabat yang ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW gemeteran karena kuatnya wibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang penting di sini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita jangan pernah berbuat zalim kepada orang yang ada di bawah kita, karena Allah lebih mampu untuk berbuat apapun kepada kita. Kemudian juga yang ketiga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah cahaya, dan ada hadis yang mengatakan bahwa beliau adalah cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan semoga menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kita diampuni, amal kita diterima.
Tidak lupa kita juga kirimkan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu kitab Muhammad Al-Insanul Kamil Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, dan juga keturunan beliau, kakek nenek moyang beliau. Semoga kita diberikan keberkahan dan bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal